Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Miss kelas 9. Semoga sampai detik ini kalian semua pada sehat ya. Dan siap untuk melanjutkan materi-materi di fisika ini. Nah, Miss harap di semester 2 ini kalian lebih aktif lagi belajarnya, lebih fokus lagi, mengingat kalian sudah kelas 9 ya. Nanti bakal ada ujian-ujian di akhir-akhir semester ya kan, jadi kalian harus fokus, tidak lagi ada main-main. Oke, jadi di semester 2 ini kita membuka dengan materi kemagnetan. Oke, jadi kalau kalian dengar kata magnet mungkin sudah familiar ya kan. Nah, jadi itu nanti akan kita bahas di sini, bagaimana sifatnya dan bagaimana aplikasi di kehidupan kita sehari-hari itu nanti akan tercantum di bab kemagnetan ini. Jadi kita langsung aja kita bahas tentang kemagnetan ini ya. Oke, di slide pertama kita bisa melihat bagaimana magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Nah, di animasi terlihat ada berlian, gunting, kunci, pensil, potongan kayu, dan juga bola ya. Nah, yang tertarik itu hanya gunting dan kunci karena mereka terbuat dari bahan besi, di mana bahan besi itu merupakan salah satu benda yang bisa tertarik oleh magnet. Nah, sedangkan berlian dan pensil, kayu ataupun bola itu mereka menggunakan bahan yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, nanti itu ada jenis-jenisnya sendiri yang akan kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, jadi magnet itu berasal dari kata magnesia yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil di mana ditemukannya batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira mulai dari tahun 1200. Nah, di sini kita harus kenal atau harus tahu apa-apa saja bahan yang bersifat magnetik dan mana bahan yang bersifat non-magnetik. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah bahan magnetik. Jadi bahan magnetik ini adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Jadi misalnya ada satu barang, contoh di sini ya, bisa kalian lihat di slide, contohnya adalah besi. Nah, jadi besi ini dia bisa jadi barang yang bisa ditarik oleh magnet, dan besi juga bisa menjadi magnet gitu. Yang tadinya besinya tidak bersifat magnet, itu bisa kita buat menjadi bersifat magnet. Nah, seperti nanti itu akan kita jelaskan bagaimana cara membuat magnet ya. Nah, itu pengertian dari bahan magnetik. Dan yang kedua ada bahan non-magnetik. Nah, ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bahan paramagnetik. Nah, bahan paramagnetik ini adalah bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya apa? Aluminium ataupun platina. Ya kan? Dia bisa ditarik oleh magnet, cuman dia lemah, tidak kuat gitu ya. Beda dia dengan besi. Ya kan, kalau besi kan dia ditarik kuat oleh si magnet. Kalau bahan-bahan paramagnetik ini dia lemah tapi dia masih tertarik oleh magnet. Nah, yang kedua ada bahan diamagnetik. Nah, bahan diamagnetik ini dia bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya adalah seng ataupun bismut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Lalu di sini kita melihat ada sebuah hipotesa dari Weber. Nah, di sini ada dua gambar yang bisa kalian lihat. Yang pertama tulisannya adalah bukan magnet dan yang satu lagi magnet, nanti kita jelaskan. Oke, pernyataan yang pertama,
besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut sebagai magnet elementer, ya kan? Nah, jadi atom-atom magnet ini bisa digambarkan dari garis panah, ya kan, yang bisa kalian lihat di gambar. Nah, itu diibaratkan aja ya, diibaratkan anak-anak panah itu sebagai atom-atom magnet atau magnet elementer. Nah, hipotesa kedua, besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya itu tidak teratur. Nah, jadi benda yang bukan magnet, itu adalah gambar yang sebelah kiri, magnet elementernya itu arah panahnya kan tidak teratur, ya kan? Bisa kita lihat, jadi hipotesa yang kedua itu adalah menunjukkan gambar yang sebelah kiri. Selanjutnya, besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya teratur. Nah, jadi benda-benda yang bersifat magnet, nah itu magnet elementernya itu bersifat teratur. Nah, bisa kita lihat arah anak panahnya itu kan teratur, dia ke arah kanan semua, dia seperti itu ya. Oke, selanjutnya magnet elementer pada besi mudah diarahkan dan pada baja sukar diarahkan atau susah diarahkan, ya kan? Karena ini terkait dengan jenis-jenis dari bahan magnet itu sendiri. Kalau besi kan tadi dia kuat, ya kan? Kalau baja dia agak lemah, seperti itu. Nah, mungkin kalian juga sudah pada tahu ya kalau misalnya magnet itu punya dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi kutub magnet itu ujung-ujung magnetnya mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Gitu, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, lalu kita juga perlu tahu bagaimana sifat-sifat dari kutub magnet, ya kan? Nah, kita lihat kutub tidak senama atau kutub yang berlawanan itu sifatnya dia tarik-menarik. Nah, kalian juga bisa lihat animasinya bahwasannya S dengan N, biru dengan merah itu saling tertarik, ya kan? Artinya yang berlawanan itu yang berdekatan. Pasti tertarik. Itu dia kan. Sedangkan kutub yang tidak senama atau kutub yang sama gitu kan, utara dengan utara misalnya gitu, dia punya sifat tolak menolak. Nah, bisa kita lihat animasinya, dia saling mundur ya kan, atau tolak menolak. Nah, seperti dari bahan magnet tadi yang sudah kita bahas, bahwasannya bahan magnetik ini bisa juga dijadikan sebagai magnet. Nah, jadi ada beberapa cara untuk membuat bahan yang bersifat magnet itu menjadi magnet. Nah, yang pertama dengan gosokan. Nah, caranya bagaimana? Dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik. Nah, jadi dia cara menggosoknya itu searah, jangan bolak-balik. Kalau sudah ke kanan terus, jangan kanan kiri, kanan kiri. Jadi ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang digosokkan. Paham nggak? Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet. Misalnya dari ada besi, kita gosokkan dengan kutub utara di magnet. Nah, maka kalau kita menggerakkan dari kiri ke kanan, maka nanti yang kanan itu akan menjadi kutub utara dan yang kiri itu menjadi kutub selatan. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas mengenai arah-arah garis gaya medan magnet, ya kan? Nanti di situ kalian pasti tahu. Makanya perhatikan dengan baik sampai habis ya. Cara kedua untuk membuat bahan magnet menjadi magnet,
yaitu dengan menggunakan arus listrik atau dengan cara elektromagnetik. Nah, jadi sebenarnya listrik dengan magnet itu erat sekali hubungannya, dan mereka itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Saling terkait artinya. Nah, jadi bagaimana cara membuat magnet menggunakan cara elektromagnet? Nah, arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan berikut ini. Oke, ini nanti akan kita bahas. Nah, caranya misalnya kita mau membuat besi atau contohnya paku. Paku itu kan terbuat dari besi. Paku mau kita buat menjadi magnet. Nah, sebenarnya ini juga sudah pernah dilakukan waktu SD. Ya kan? Salah satu praktikum di SD. Nah, jadi caranya gampang. Ambil paku, lalu kalian lilit dengan kawat, tapi dengan catatan lilitannya itu harus rapat, ya. Nah, lalu ujung-ujung dari paku itu kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, kita hubungkan ke baterai atau sumber arus listrik, ya kan. Mudahnya kita pakai baterai. Nah, bisa kalian lihat juga pada gambar itu kan ada contohnya. Ada sebuah besi dililitkan oleh kawat dan dihubungkan dengan si baterai. Nah, lalu bagaimana cara menentukan arah kutub magnetnya, gitu kan? Kalau misalnya magnet ini kita harus tahu mana kutub selatan, mana kutub utara, ya kan? Jadi bisa kita lihat di sini ada aturannya. Setelah kalian lilit, misalnya arah lilitannya kalian lihat pada gambar nih ya, arahnya ke sini nih. Nah, berarti kalau jempol kita ke atas, berarti posisi atas itu di sini ada tulisan N, berarti dia kutub utaranya ada di atas sesuai dengan arah jempol kita, arahnya ke atas. Berarti yang atas itu adalah utara dan yang bawah adalah selatan, gitu ya. Lalu cara terakhirnya kita bisa menggunakan dengan cara induksi. Nah, bila besi dan baja didekatkan, tidak menyentuh ya, didekatkan pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Nah, itu cara induksi. Setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya dan baja tetap mempertahankan sifat magnetnya. Jadi ada beberapa bahan yang bisa dengan cepat melepaskan sifat magnet dan ada yang bisa lama menyimpan sifat magnet di dalam bahan tersebut, ya kan? Nah, jadi bisa kita lihat pada animasi ada besi dan baja. Nah, ketika dijauhkan dari magnet yang bersifat kuat, maka besi akan kehilangan sifat magnetnya, sedangkan si baja tetap. Si baja itu yang sebelah kanan ya, yang besi itu adalah sebelah kiri. Bisa kalian lihat animasinya ya. Jadi, magnet dapat menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Lantas sebenarnya apa sih medan magnetik itu? Nah, medan magnetik adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruangan tersebut. Jadi, misalnya gini, kalian punya magnet nih, terus kalian meletakkan besi di dekat magnet, otomatis si besi itu kan dia berada di sekitar magnet, di mana yang arti dari medan magnetik itu adalah area di sekitar magnet, ya kan? Otomatis besi akan tertarik kepada magnet karena dia berada di area medan magnetik, seperti itu ya. Nah, lalu garis-garis gaya magnet atau disebut dengan flux magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnetik. Nah, jadi dulu kalau zaman Miss, waktu Miss kecil-kecil gitu kan, Miss punya magnet, tapi Miss nggak tahu itu yang mana kutub utara, mana kutub selatan, Miss juga nggak tahu. Jadi coba-coba didekatkan ke pasir, ternyata di pasir itu banyak sekali bubuk-bubuk magnetik. Nah, jadi ketika besi didekatkan dengan pasir, maka benda-benda yang bersifat magnet itu akan melekat, nempel di magnet. Nah, nanti itu akan membentuk suatu garis-garis gaya atau flux gitu. Jadi itu menunjukkan adanya medan magnetik di sekitar magnet.
Nah, kalau tadi kita sudah mengenal sifat-sifat dari magnet itu sendiri, nah di sini kita bisa kenal juga bagaimana sifat garis-garis gaya magnetik atau sifat dari flux magnetik. Oke, kalian juga sambil bisa melihat animasinya ya. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Nah, itu perlu kalian catat. Dan perlu kalian ingat juga bahwasanya tidak ada satupun garis yang memotong atau bertimpah artinya. Yang kedua, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke dalam kutub selatan magnet. Nah, gitu. Jadi bisa terlihat juga ya di animasi bahwasannya arah panahnya itu pasti keluarnya dari utara dulu baru masuk ke selatan. Gitu secara terus menerus seperti itu dia. Nah, yang terakhir, tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetiknya itu renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Nah, jadi dia semakin garisnya itu, semakin dia dekat dari magnet itu sendiri, maka itu gaya magnetnya itu besar. Nah, kalau dia sudah agak jauh garisnya dari magnet, maka itu magnetnya menjadi sudah lemah dia karena jangkauannya kan juga sudah jauh. Nah, itu artinya. Oke. Sekian materi pada hari ini. Nah, jadi materi yang kita pelajari hari ini merupakan perkenalan dari materi kemagnetan. Oke. Jadi semoga kalian paham dengan apa yang Miss jelaskan. Kalau kalian tidak paham boleh bertanya di GCR ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.